semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Saka Pelangi Firdaus, dan yang kedua Dini Mutia Azhar. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, ada pengertian manajemen kurikulum, yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga, prinsip manajemen kurikulum, yang keempat, fungsi manajemen kurikulum, yang kelima, karakteristik manajemen kurikulum, yang keenam, ruang lingkup program pendidikan. Di sini yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan. Menurut WJS Porwadaminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilakukan oleh seorang manajer berdasarkan urutan manajemen. Sedangkan istilah kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Artinya kurikulum ibarat arak tempuh yang harus dilalui oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang bersifat kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan capaian tujuan kurikulum. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi beberapa hal, yaitu ada perencanaan, yang artinya menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun isi metode, serta strategi pembelajaran sesuai visi misi sekolah dan standar nasional. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun struktur program, jadwal, pembagian tugas guru, pengelolaan sarana dan sumber belajar. Yang ketiga ada pelaksanaan, implementasi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, serta interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada evaluasi, yang artinya menilai proses dan hasil pelaksanaan kurikulum, menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Ada beberapa prinsip penting dalam manajemen kurikulum, yaitu 1. Produktivitas, yaitu harus berorientasi pada hasil belajar siswa sesuai tujuan kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi, yaitu semua pihak terlibat secara adil dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kooperatif, perlu adanya kerjasama positif antar seluruh pihak. Yang keempat ada efektivitas, yaitu kegiatannya harus hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi tetap menghasilkan hasil maksimal. Selanjutnya ada fungsi manajemen kurikulum. Di fungsi manajemen kurikulum ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Artinya pengelolaan kurikulum yang terencana dan efektif dapat memberdayakan semua sumber dan komponen pendidikan secara optimal. Yang kedua itu meningkatkan keadilan dan kesempatan belajar. Artinya, manajemen kurikulum memberi peluang yang adil bagi semua siswa untuk berkembang, baik melalui kegiatan maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga itu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Artinya, kurikulum dikelola agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan mereka, sehingga lebih bermakna. Yang keempat itu ada meningkatkan kinerja guru dan aktivitas siswa, yaitu pengelolaan yang profesional dan terpadu dapat memotivasi guru serta mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu proses belajar mengajar, pemantauan rutin, memastikan kesesuaian antara desain kurikulum dan implementasinya,
di kelas sehingga pembelajaran lebih terarah. Materi selanjutnya itu ada karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama itu sistematis, yaitu pengelolaan dilakukan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan logis sesuai prinsip manajemen. Nah, yang kedua itu komprehensif, yaitu mencakup seluruh aspek yang terkait dengan kurikulum mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Yang ketiga itu ada kooperatif, yaitu melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat secara kolaboratif. Yang keempat itu fleksibel dan adaptif, yaitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan kebijakan pendidikan. Nah, yang kelima ada berorientasi, yaitu pada tujuan, seluruh proses diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keenam itu ada akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup program pendidikan. Di sini dapat dipahami bahwa program pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik secara personal, material, maupun spiritual, guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program pendidikan sekolah atau madrasah di lembaga pendidikan ini meliputi yang pertama bidang kesiswaan, yaitu menyusun petunjuk operasional penerimaan peserta didik, meliputi kriteria rekrutmen yang jelas dan detail. Selanjutnya proses penerimaan yang objektif, transparan, tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir orientasi peserta didik baru bersifat akademik dan non-akademik. Nah, yang kedua ini ada lembaga pendidikan, memberikan layanan seperti konseling siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan prestasi unggulan, serta pelacakan alumni. Nah, yang ketiga ini bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, yaitu menyusun dan menetapkan kurikulum dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau disebut SKL, standar isi dan pelaksanaannya, yaitu disesuaikan dengan kondisi sekolah atau madrasah, potensi daerah, sosial budaya, dan karakteristik peserta didik. Nah, yang keempat ini ada pendayagunaan sarana dan prasarana, yaitu sarana pendidikan, maksudnya yaitu alat yang langsung menunjang proses belajar seperti gedung, kelas, meja, dan media belajar. Yang kedua ada prasarana pendidikan, yaitu fasilitas tidak langsung seperti halaman, taman, kebun, dan akses jalan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.